Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, setiap pribadi, setiap manusia diberi kebebasan di dalam memilih sikap kehidupan sehari-hari. Tentu saja dengan segala resikonya. Namun demikian, sebagai seorang pengikut Kristus, kita diingatkan untuk selalu memilih sikap kelemah lembutan. Tema khotbah pada minggu ini menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 60, bait yang pertama dan yang kelima. Saat ini juga Tuhan Allah mengingatkan kepada kita dengan hukum kasih yang tertera di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih,
Jikalau kita bercermin dengan hukum kasih ini, nyata benar dalam kehidupan kita bahwa kita belum bisa sempurna melaksanakan hukum kasih ini di dalam kehidupan kita. Selayaknya kita mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, yang memimpin di dalam kehidupan kami. Puji sembah syukur Bapa kami naikkan kepadamu atas anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa, belum bisa selayaknya untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Oleh karena Tuhan, kiranya Tuhan mau ampuni kami dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan rahmat Tuhan semata. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, baiklah kita akan memuji nama Tuhan di dalam nyanyian penyesalan, dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan bila hati kawanku. Saat ini juga dengan penuh kasih Tuhan memberikan kepada kita berita anugerah dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan kesanggupan dari Kidung Jemaat 353 bait yang pertama sampai dengan yang keempat.
dan Kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan Kau. Hai beri datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, Kau yang sesat, marilah. Saudaraku yang terkasih, marilah sebelum kita membaca, menerima firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, terima kasih Bapa, di dalam setiap lantunan puji-pujian kami, di dalamnya kami boleh menyembah Engkau, di dalamnya kami boleh Engkau kuatkan, di dalam setiap syair yang kami nyanyikan. Maka dari itu Tuhan, kami memohon saat ini Bapa, kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami dengan Roh yang kudus ya Bapa, sehingga kami boleh membaca, boleh mendengarkan, boleh merenungkan dengan baik. Karena firman Tuhan itu sebagai dasar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita baca Alkitab kita. Kita dengarkan Alkitab kita. Kita dengarkan firman Tuhan, di mana saat ini firman Tuhan akan kita baca dari Matius 10 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-42. Saya ulangi, Matius 10 ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom,
Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, yang saat ini pun bersama keluarga terkasih, beribadah bersama keluarga yang terkasih, maka saat ini juga kita berbahagia bersama dimanapun kita berada. Semuanya karena Tuhan Allah semata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam melaksanakan karya keselamatan, Tuhan tidak bekerja sendiri. Tentu saja Tuhan melibatkan manusia menjadi alat di tangannya. Jika Tuhan mau berfirman, Ia memakai manusia untuk mengucapkannya. Jika Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan memakai manusia untuk mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang telah memulai karya keselamatan berkenan melibatkan manusia untuk mewujudkan kehendak dan rencananya. Alkitab menyebutkan bahwa ada banyak orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakannya melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya, siapa yang diutus Tuhan? Siapakah yang diutus Tuhan untuk datang kepada kita? Bagaimana sikap kita dalam menyambut mereka yang benar-benar diutus Tuhan untuk kebaikan kita? Sikap positif dan perilaku kita terhadap mereka yang diutus Tuhan tentunya akan diuji. Kebenaran orang yang datang kepada kita sebagai utusan Tuhan juga akan diuji. Demikian juga kabar baik yang disampaikannya kepada kita itu pun akan diuji. Sekalipun demikian, kita harus menyambut sesama kita dengan kelemah lembutan. Dan sebagai utusan Tuhan, kita sambut dengan kelemah lembutan untuk mendatangkan damai sejahtera. Karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Ada dua kekuatan besar, yaitu kebenaran dan kelaliman, yang dapat mendatangkan hidup kekal maupun kematian. Nah, hal itu senantiasa diberhadapkan kepada kita di dalam hidup kita. Nah, kedua hal ini menuntut sikap dan perlakuan yang benar. Supaya apa? Supaya dapat mendatangkan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu belajar dari sikap dan perlakuan Nabi Yeremia di dalam Alkitab tadi terhadap nubuat yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Pada waktu itu umat Tuhan berada di dalam pembuangan. Di negeri orang asing itu mereka ditindas dan sangat menderita. Bisa kita bayangkan bagaimana orang yang tertindas, luar biasa sakitnya, luar biasa menderitaannya di dalam hidup. Mereka menginginkan suatu kebebasan, menginginkan suatu kedamaian, perlu damai sejahtera dalam hidupnya. Tapi karena ditindas, maka semuanya tidak diperoleh.
Pada waktu itu umat Tuhan berada di dalam pembuangan, dan di negeri asing itu mereka sangat menderita, dan oleh karena itu mereka berharap untuk bisa terlepas dari penderitaan itu. Dan pada saat seperti itu Nabi Hananya bernubuat di hadapan Nabi Yeremia, dan juga di depan para imam serta seluruh rakyat. Demikian, bahwa Raja Babel akan dipatahkan dan Tuhan akan mengembalikan peralatan bait suci dan seluruh orang buangan ke Yerusalem. Ini kita bisa baca di dalam Yeremia 28 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-4. Ini adalah kabar baik. Orang-orang berharap supaya perkakas bait suci dan saudara-saudara mereka yang berada di pembuangan segera dikembalikan ke Yerusalem. Oleh karena itu, kabar gembira itu disambut dengan sukacita. Nah, bagaimana tanggapan Nabi Yeremia atas nubuat Nabi Hananya? Pertama, Nabi Yeremia tidak begitu saja menerima kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Memang Nabi Yeremia menanggapi secara positif kabar gembira itu, sebab hal itu adalah sesuatu yang baik bagi umat. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Demikian Yeremia yang bisa kita baca dalam Yeremia 28 ayat yang ke-6. Nabi Yeremia berharap agar apa yang disampaikan Nabi Hananya dapat terwujud. Kemudian yang kedua, nubuat Nabi Hananya harus diuji kebenarannya dengan mendasarkan pada kebenaran. Nah, kebenaran itu yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Kebenaran itu harus diuji dengan kebenaran yang lama. Nubuat itu benar jika digenapi, dan ini berarti kebenaran suatu nubuat akan diuji oleh waktu. Dan seiring berjalannya waktu, nubuat itu akan digenapi atau tidak. Demikian juga dengan nabi yang bernubuat. Nabi yang benar adalah nabi yang diutus oleh Tuhan, bukan hanya untuk menyampaikan kabar baik yang menggembirakan hati umat, tetapi juga berani menegur umat yang berdosa dan sekaligus mendorong atau memotivasi mereka untuk dapat bertobat. Dan pertobatan itu dinyatakan dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan Allah. Teguran yang demikian mengandung risiko yang besar, terutama ancaman dari orang-orang yang ditegur. Jika orang yang diingatkan itu bisa menerima, tidak akan terjadi pertentangan. Namun demikian setiap pribadi itu berbeda, sehingga ketika ditegur mungkin merasa tersinggung, padahal tegurannya baik. Nah, itu adalah sifat berbagai manusia. Ada yang ditegur, terima kasih, aku diingatkan, maka itulah yang diharapkan.
Tampaknya hal-hal itu tidak ada dalam diri nubuat Nabi Hananya. Ia tidak menegur umat yang berdosa dan tidak mendorong mereka untuk segera bertobat, serta nubuatnya pun tidak digenapi. Nah, dari sikap Nabi Yeremia ini kita dapat belajar bahwa sikap positif terhadap orang lain tidak serta-merta menghilangkan sikap kritis terhadap hal yang disampaikan. Kita meyakini bahwa suatu kebenaran akan diuji oleh waktu. Kita juga harus waspada ketika menerima kabar baik yang mengembirakan hati kita. Semua itu harus diuji kebenarannya. Sebab siapa tahu iblis dapat menggunakan hal-hal yang kelihatannya baik supaya kita mudah terpikat. Padahal yang kelihatan baik itu bisa menjadikan jebakan, bisa dipergunakan oleh iblis untuk menjebak kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Hati-hati saudaraku, mari kita uji bersama. Nah, sama seperti Nabi Yeremia, sikap positif dan menerima dengan baik kehadiran orang lain, tetapi tetap berpikir kritis terhadapnya. Demikianlah seharusnya kita bersikap dan memperlakukan sesama kita. Kita percaya bahwa semua akan menerima upahnya masing-masing, baik para utusan maupun mereka yang menyambutnya. Ingat, Tuhan Yesus menasihati para muridnya sebagai orang-orang yang diutus Tuhan supaya tidak khawatir dan rendah diri. Kehadiran mereka diterima atau ditolak, semua telah disediakan upahnya masing-masing. Dan sebagai utusan, mereka mewakili pengutusnya. Ketika mereka diterima atau ditolak, sesungguhnya yang diterima atau ditolak adalah Tuhan yang mengutus mereka. Hal yang penting adalah mereka tetap hidup di dalam kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Sementara itu, orang yang didatangi oleh para utusan mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Bukankah manusia adalah makhluk bebas yang diberi kewenangan untuk memilih? Namun demikian, harus kita ingat bahwa setiap pilihan membawa serta konsekuensi masing-masing yang harus ditanggung. Ada upah yang akan diterima dari hasil pilihannya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Itu ada di Matius 10 ayat yang ke-40. Tuhan tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Tuhan adalah adil. Sekalipun ia berkenan melibatkan manusia dalam mewujudkan rencana dan kehendaknya, ia menyediakan upah bagi mereka yang menyambutnya dengan kebaikan. Oleh karena itu, saudaraku, kita tidak perlu khawatir untuk terus berbuat baik kepada sesama. Sebab pada saatnya nanti pasti kita akan menerima upahnya. Namun demikian, marilah kita tetap selalu eling lan waspada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ada sebuah cerita begini. Suatu hari ada seorang mahasiswa yang sedang praktek KKN atau kuliah kerja nyata di suatu desa terpencil. Betul-betul keadaannya desa. Nah, suatu hari di tengah panas terik matahari, ia berjalan kaki melintasi persawahan yang jaraknya menuju desa tempat ia KKN itu cukup agak jauh. Padahal biasanya ini adalah yang KKN ini anak dari kota. Nah, keringat bercucuran, rasa haus, rasa lelah ia rasakan. Tidak seperti biasanya ia berjalan seperti itu. Nah, apapun yang terjadi harus dilakukan. Kemudian dari kejauhan di tengah sawah, di tengah teriknya matahari, ia melihat ada seorang petani miskin dengan istrinya yang sedang berteduh di bawah sebuah pohon di tepi sawah. Mereka berdua sedang beristirahat dari pekerjaannya sambil minum air dan makan singkong rebus. Mereka kelihatan senang dan bahagia menjalani pekerjaannya sebagai seorang petani. Dilihatnya oleh mahasiswa tadi betapa bersukacitanya suami istri istirahat dalam pekerjaannya, makan singkong rebus dan minum air yang sederhana. Kemudian mahasiswa ini menghampiri dengan maksud ingin ikut berteduh dan beristirahat bersama mereka sambil berbincang-bincang tentang desa tempat ia KKN. Maka disambut dengan senang hati petani miskin tadi beserta istrinya menyambut seorang mahasiswa ini dengan lemah lembut, dengan bersukacita. Petani miskin ini memberikan segelas air dan sepotong singkong rebus kepada mahasiswa tersebut. Tentu bagi petani miskin itu singkong rebus dan sedikit air itu sangat berharga, karena itulah yang ia miliki. Demikian pula dengan mahasiswa tersebut. Sedikit air dan sepotong singkong rebus menjadi obat dahaga dan rasa lapar yang ia rasakan saat itu. Nah, terjadi jalinan komunikasi yang menyenangkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seiring perjalanan waktu, seorang istri petani tadi jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit di kota, di mana jauh dari desa tempat tinggalnya. Tentu Pak Tani miskin ini sedih dan bingung atas kondisi yang dialaminya. Harus membawa istrinya ke kota, jauh, bagaimana kesananya, bagaimana biayanya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dengan ragu dan juga harap-harap cemas, petani ini merasakan kekhawatirannya dan tambah bingung sebab ia tidak mempunyai dana yang cukup besar. Nah, setelah beberapa waktu dirawat di rumah sakit, sembuhlah ibu tani tadi. Dalam kesembuhan ini Pak Tani bersukacita, namun tetap berpikir, bagaimana ya
aku harus bayar berapa ya? Cukup enggak ya uangku? Nah, datanglah Pak Tani itu ke kasir. Kemudian disuruh menunggu sementara petugas kasir menghitung biaya yang harus dibayar. Nah, setelah beberapa waktu ia dipanggil petugas kasir dan diberitahu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pak Tani. Nah, Pak Tani ini sedih karena ia harus membayar dalam jumlah yang amat banyak. Biaya yang dibayar itu di luar kemampuan, di luar apa yang ia miliki, di luar uang yang ia bawa, yang ia miliki ternyata tidak cukup. Nah, bingung harus jawab apa? Bagaimana ya, Bu? Ini saya harus membayar sekian. Nah, tiba-tiba sebelum kasir memberikan penjelasan lebih panjang, datanglah dari belakang menepuk bahunya. Pak, Bapak tidak usah khawatir dengan jumlah biaya yang harus Bapak bayar. Pak Tani terperanjat. Begitu melihat, siapa Bapak ini ya? Kok mau menolong saya? Nah, apa yang terjadi? Bapak masih ingat saya? Dengan mengamati, Pak Tani masih belum bisa menyimpulkan siapakah Bapak ini. Bapak, saya adalah mahasiswa yang pernah Bapak beri segelas air dan sepotong singkong saat di sawah di desa dulu. Kemudian saya telah lulus kuliah, Pak, dan sekarang menjadi dokter di sini. Nah, petani tadi kaget luar biasa. Ia sangat gembira dan bersyukur karena tidak mengira bahwa perbuatan sederhana yang dia lakukan dengan sukarela, dengan sukacita tahun-tahun sebelumnya, maka saat inilah dibalas dengan sesuatu yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Demikian, saudaraku, cerita yang saya bawakan, yang kita dengar saat ini, dan di dalamnya kita bisa memetik hikmahnya. Kita percaya bahwa orang yang berbuat baik kepada sesamanya, tentu saja dengan hati-hati, dengan kewaspadaan, dan pada saatnya nanti pasti akan memperoleh kebaikan sebagai balasannya. Yakinkan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada bulan kesaksian dan pelayanan ini, marilah kita menyambut sesama dengan kelemah lembutan sebagai utusan Tuhan yang akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia di dalam menopang kehidupan kami, yang telah memberikan contoh kelemah lembutan, sukacita, tulus hati di dalam menyambut kami umat Tuhan. Dengan demikian Bapa, ajar kami kepada kami untuk dapat menyambut sesama kami dengan kelemah lembutan, dengan sukacita, dan dengan tulus hati. Kiranya Roh yang Kudus membimbing kami. Bapa, kami bersyukur di saat ini Bapa, di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, kami bersama keluarga kami masing-masing boleh beribadah kepadamu meskipun di rumah kami masing-masing. Itu semua Bapa, kami yakin demi kebaikan kami semua, demi sukacita kami sekeluarga, dan kasih Tuhan melingkupi kami. Dan kami percaya barang 2-3 orang yang berkumpul bersama dalam Tuhan, maka Tuhan hadir di rumah kami, hadir di persekutuan kami. Kami bersyukur Bapa atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, berkat rohani, berkat jasmani, kesehatan dan sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa Allah Surgawi, saat ini kami memohon kepada-Mu, kiranya persekutuan kami di Gereja Kristen Jawa Selawi Engkau kuatkan, Engkau pilih segala perkara kami, Engkau sertai kami, dan kiranya Engkau jamah kami, sehingga damai sejahtera Tuhan beserta pribadi kami jemaat-Mu dikaji selalu. Kiranya saudara kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan pilih dan Tuhan sembuhkan. Keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan berikan penghiburan. Bapa Allah Surgawi, demikian pula saudara kami yang sedang sedih, kiranya Tuhan hiburkan. Dan saat ini pun kami memohon kepada-Mu Bapa, untuk keluarga kami masing-masing, baik keluarga kami yang berkumpul bersama kami di tempat kami masing-masing saat ini, maupun keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami yang berada di tempat lain, di kota lain. Kiranya Tuhan pun menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan memberikan damai sejahtera, sehingga Bapa kami merasakan Tuhan beserta dengan kami. Bapa Allah Surgawi, kami pun mohon penyertaan-Mu Bapa pada bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga para pengambil kebijakan di negeri kami ini boleh mengambil kebijakan tepat guna dan bermanfaat, serta nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya dan lepaskan daripada yang jahat. Terlebih Bapa, kami mohon Bapa, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, punah dari negeri kami tercinta Indonesia. Semuanya kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Allah Surgawi, selanjutnya kami pun menyerahkan seluruh hidup dan penghidupan kami, keluarga kami, pribadi kami ke tangan kuasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan beserta kami di hari-hari yang akan kami jalani.
Mohon ampun Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini, dan kami ingin berdoa yang Tuhan ajarkan kepada kami tentang doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita aturkan kepada Tuhan dengan sukacita. Ini wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan sebagai nak persembahan dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan untuk mengiringi persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, membuatku miliknya. Bagi Yesus semuanya, membuatku miliknya. Bagi Yesus semuanya, membuatku miliknya. Mari kita berdoa. Bapa Allah
Bapa surgawi yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati Bapa, kami datang mengambil saat ini kami membawa persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini persembahan ini sungguh sangat kecil dibanding dengan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan ajarkan kepada kami untuk mempersembahkan dengan tulus hati sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan persembahan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terlebih dari itu Bapa, ajarkanlah kepada kami untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kami dengan mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan melalui tutur kata, perbuatan, pemikiran kami. Kiranya Tuhan tuntun dengan Roh yang kudus sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan kecukupan rezeki di dalam kehidupan doa kami masing-masing. Ampunilah Bapa dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan bersukacita, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 432, baik yang pertama sampai dengan yang kedua. Jika padaku ditanya. Ditanyakan apa akan kuberikan badannya yang penuh penderitaan, dan sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, membebaskan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat, yang ketiga dibebaskan. Sungguh tahu sama Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi di dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan padamu yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata-kata, juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak bersedia kita menggunakan anugerah kesehatan dalam diriku berada, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi di dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.